Hai semuanya, assalamualaikum. Balik lagi bersama saya di video reaction kali ini guys. Oke, semoga kalian sehat-sehat semuanya. Oke, seperti biasa nih. Nah, kali ini saya mau ya video pembahasan tentang ini ya guys. Pertama kalinya UNESCO gunakan bahasa Indonesia di sidang umum 2025 nih. Nah, ini dia ya. Kita udah harap maklum nih, bahasa Indonesia ini udah menjadi bahasa resmi di UNESCO ya. Dan kali ini pertama kalinya ya UNESCO gunakan bahasa Indonesia di sidang umum UNESCO nih. So, jangan lama-lama lagi. Apa kata kalau kita tengok videonya seperti apa? Let's go guys. Dengan pengiktirafan ini, maka bahasa Indonesia akan menjadi sangat terkenal. Minister of Primary and Secondary Education of Indonesia. Presiden Prabowo juga meluncurkan program digitalisasi pendidikan ini dan dia rumah bahasa pendidikan. Indonesia di UNESCO Antaranya guys. rakyat Malaysia sendiri yang tidak mengutamakan penggunaan bahasa Melayu dalam pertuturan harian setemerakan. Setelah bahasa Indonesia resmi ditetapkan sebagai salah satu dari 10 bahasa resmi UNESCO 2 tahun lalu, kini bahasa Indonesia kembali mencatat sejarah. Ya. Untuk pertama Kerennya. kalinya, bahasa Indonesia digunakan secara resmi sebagai bahasa kerja dalam sidang umum UNESCO. Momen bersejarah ini terjadi saat Mendikdasmen menyampaikan pernyataan nasional di forum internasional tersebut. Keberhasilan ini menegaskan bahwa bahasa Indonesia semakin mendunia dan diakui dunia. Sementara itu, sebagian netizen Malaysia justru dibuat panas. Sebab upaya mereka mempopulerkan bahasa Melayu justru gagal, bahkan minat terhadap bahasanya sendiri di dalam negeri terus menurun. Tak perlu lama bahasa Indonesia juga berpengaruh di Malaysia. Now invite His Excellency Mr. Abdul Muti, Minister of Primary and Secondary Education of Indonesia. Saya akan mengawali dengan pantun budaya tak benda yang telah diakui Keren ya bahasa Indonesia nih. No, di UNESCO guys. Taman, petik setangkan, sains dan digital yang semakin melebar. Dalam konteks ini, peran dan mandat UNESCO menjadi esensial sebagai penuntun moral dan sumber pengetahuan global yang meneguhkan nilai kemanusiaan dan perdamaian. Untuk tujuan inilah, UNESCO harus menjadi kompas etika bagi peradaban dunia. Sejalan dengan prinsip tersebut, Indonesia memandang perlu adanya perlindungan dan dukungan tanpa syarat bagi hak-hak fundamental di zona konflik, khususnya di Gaza, di mana hampir seluruh elemen peradaban dihancurkan dengan sengaja dan terancam hilang. Kami mendesak komunitas global untuk memastikan keselamatan pelajar, pendidik, jurnalis, dan relawan kemanusiaan, serta pemulihan total fasilitas pendidikan dan cagar budaya yang rusak. Ini adalah pertaruhan martabat kemanusiaan yang harus kita menangkan. Yang mulia hadirin yang saya hormati, Indonesia percaya bahwa solusi atas tantangan global tidak semata-mata terletak pada kekuasaan atau ekonomi, tetapi pada manusia yang tercerahkan melalui pendidikan, sains, kebudayaan, serta komunikasi dan informasi yang membebaskan. Nilai-nilai mendasar inilah yang membawa kami pada penegasan bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap anak dan tidak boleh ada satu ya, nih bahasa yang Indonesia tertinggal. nih. Selain itu, Presiden Prabowo juga meluncurkan program digitalisasi pendidikan dan rumah pendidikan sebagai upaya memberikan layanan pendidikan bermutu bagi anak-anak di daerah terpencil. Yang mulia hadirin yang saya hormati, Indonesia berdiri bersama seluruh negara anggota untuk memperkuat UNESCO sebagai ruang kolaborasi global yang berlandaskan saling percaya, saling belajar, dan saling menghormati. Mari kita pastikan bahwa pendidikan menerangi, sains memberdayakan, kebudayaan menyatukan, dan informasi memerdekakan umat manusia. Samarkan menjadi pengingat bagi kita bahwa peradaban tumbuh ketika manusia saling berbagi pengetahuan dan menghormati perbedaan. Saya akhiri dengan pantun dari Jakarta ke Samarkan, kota bersejarah nan menawan. Jika manusia bergandeng tangan, dunia indah penuh kedamaian. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia dah jadi bahasa rasmi ke-10 UNESCO. Bayangkan, dengan pengiktirafan ini, maka bahasa Indonesia akan menjadi sangat terkenal. Dan saya yakin akan lebih banyak kelas belajar bahasa Indonesia akan dibuka di seluruh dunia. Saya juga berani jamin satu persatu pertubuhan besar dunia akan turut mengiktiraf bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi. Dan jangan terkejut kalau bahasa utama ASEAN nanti pun akan jadi bahasa Indonesia. Pada waktu itu, bahasa Melayu kita tak akan lagi dilihat dan perjuangan untuk mengangkat bahasa kebangsaan sebagai bahasa dunia tidak lagi akan berjaya. Sepatutnya kita teruskan usaha mantan Perdana Menteri kita dulu, Datuk Seri Ismail Sabri, yang nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Walaupun susah nak dibuat di peringkat ASEAN, boleh saja buat di peringkat lain. Namun malangnya, disebabkan kerajaan dan rakyat kita yang sangat tak patriotik ini, maka kita terus dalam kerugian yang amat. Ada satu perkara saya nak maklumkan pada kerajaan. Usaha kita nak memartabatkan kembali bahasa kebangsaan tidak akan lagi berjaya, terutamanya dalam era globalisasi ini, kerana sepatutnya pemerkasaan bahasa kebangsaan telah dibuat sejak 66 tahun dulu. Namun disebabkan Perdana Menteri pertama Tunku seorang yang berjiwa Inggeris dan tidak ada kemampuan mentadbir, maka 66 tahun kita sengsara dengan identiti negara bangsa. Bahasa Indonesia pula dah lama dijadikan bahasa kebangsaan dan digunakan secara menyeluruh di negara mereka sejak sebelum kita dapat kemerdekaan. Nah, dalam sejarah ya, Indonesia ni cipta sejarah lagi ya. Pertama kalinya UNESCO gunakan bahasa Indonesia di sidang umum 2025. Nah, itu dia ya, bahasa Indonesia udah masuk dalam 10 bahasa ya yang digunakan di UNESCO ni. Benar-benar luar biasa ya guys. So, sampai sini saja video reactionnya tentang ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen juga. Jumpa di next video. Assalamualaikum.